Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EJR, semoga kalian sehat selalu dan saya Indah Merinia di channel Sumber Jaya Rival. Oke, di kesempatan video kali ini aku mau kasih tips penting ya untuk pemula, khususnya untuk pemula yang mencari senapan angin ya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan ya agar kalian tidak kecewa saat membeli senapan angin ya. Dari mulai senapan angin ukli, gejluk, dan juga PCP ya. Jadi simak terus sampai habis videonya ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, komen, like, dan nyalakan tombol lonceng kalian agar kalian bisa mendapatkan informasi dan juga promo-promo menarik dari channel ini. Oke, untuk tips memilih senapan angin yang bagus ya, untuk khusus pemula. Untuk kalian yang mungkin ada saran dan juga tambahan, bisa banget ya kalian komen aja di kolom komentar, atau mungkin tips-tips dari kalian bediler di luar sana ya yang mau berbagikan tips penting untuk teman-teman bediler pemula, bisa banget kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, langsung aja ya kita ke tips yang pertama ya. Untuk kalian pemula, kalian wajib banget untuk menentukan budget kalian ya. Jadi kalian lihat dulu harga dan juga budget kalian, karena untuk harga senapan itu bervariasi ya, tergantung pada model, merek, dan juga fitur-fiturnya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dulu berapa budget kalian untuk memilih senapan angin ya, tentunya tanpa mengorbankan kualitas dari senapan anginnya sendiri ya. Jangan sampai kalian memilih senapan yang mungkin paling murah tapi kalian tidak tahu kualitasnya bagaimana ya. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan kualitas dari senapannya juga. Untuk tips yang kedua, kalian harus tahu ya tujuan kalian membeli senapan angin ya, entah itu untuk berburu, berolahraga, maupun hanya sekedar koleksi aja. Karena di setiap senapan angin itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda ya tentunya, sehingga kalian penting untuk mengetahui apa sih kebutuhan kalian membeli senapan angin. Kemudian untuk tips yang ketiga, kalian harus tahu ya jenis hewan yang kalian buru. Apakah itu buruan small game, medium game, ataupun big game ya, karena nggak semua senapan angin itu bisa digunakan untuk berburu buruan besar. Dan tentunya kalian juga harus mengetahui ya buruan-buruan yang bisa diburu dan juga tidak bisa diburu ya. Jangan sampai kalian menembak buruan atau berburu hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia ya. Dan untuk kaliber peluru dari senapan angin yang sudah mengikuti standar kepolisian di Indonesia itu adalah berukuran 4,5 mm ya, tidak lebih dari ukuran itu. Jadi kalian harus pilih senapan dengan kaliber peluru di 4,5 mm. Lanjut untuk tips yang keempat, yaitu kalian harus menentukan jarak berburu kalian. Jadi tidak semua senapan angin itu bisa digunakan untuk jarak jauh ya. Jadi kalian tanyakan aja ke penjual senapannya, senapan tersebut bisa untuk jarak jauh atau tidak ya, kalau kalian ingin berburu di jarak jauh. Dan untuk tips yang kelima, kalian harus memperhitungkan berat dan juga ukuran dari senapannya ya, karena senapan yang berat dan juga besar itu bisa menyulitkan penggunanya ya. Jadi kalian bisa mempertimbangkan dulu senapan itu berapa kilo gitu ya. Khusus untuk pemula, kalian wajib banget mempertimbangkan ukuran dan besar dari senapannya. Oke, tips yang selanjutnya, tips yang keenam. Jadi pilihlah jenis-jenis senapan yang kalian butuhkan ya. Untuk senapan angin itu ada 3 jenis ya, ada ukli, gejluk, dan juga PCP. Apa sih perbedaan dari 3 jenis itu? Untuk senapan ukli seperti yang di depan aku ini aku ada senapan ukli, dia ini bermerekkan Canon ya. Di toko kita menyediakan dengan harga Rp1.300.000 aja. Nah, untuk senapan ukli itu dia memompanya atau mengisi anginnya menggunakan pompa tangan atau pompa manual ya. Jadi seperti ini.
Dan untuk pompanya ini bisa 5-6 kali ya untuk menghasilkan satu tembakan. Dan untuk pompanya juga sangat praktis ya untuk ukli ini, karena dia ini nggak perlu pompa PCP atau pompa kompresor dan yang lainnya, karena dia ini hanya bisa memompa menggunakan pompa yang ada di senapannya ini atau pompa ukli tangan ini ya. Tentunya dia ini juga ringan dan biasanya dia ini sangat digemari ya untuk kalangan bediler di luar sana yang pemula ya. Pasti mereka memilih ukli karena ukli itu dirasa sangat simpel dan juga praktis ya, karena nggak perlu membeli tambahan pompa dan juga servisnya pasti lebih mudah dan banyak dijumpai dimanapun ya. Jadi sangat praktis sekali untuk senapan ukli. Nah, selanjutnya untuk jenis senapan angin itu ada yang namanya gejluk ini ya, yang seperti yang aku pegang ini. Untuk gejluk itu dia ada 3 rangkaian, yaitu yang pertama itu ada laras, kemudian yang kedua ini ada tabung, dan yang ketiga ini adalah gejluknya sendiri ya. Jadi untuk memompa senapan gejluk itu bisa menggunakan pompa PCP atau kompresor yang bisa disambungkan di bagian mini coupler di depan tabungnya, dan dia juga bisa menggunakan pompa yang sudah menempel atau terhubung di senapannya, yaitu gejluknya sendiri ya. Dia bisa dipompa menggunakan kaki. Jadi untuk ukli itu memompanya menggunakan tangan, kalau gejluk bisa menggunakan kaki ya. Jadi dia ini juga praktis banget ya, kalian nggak perlu juga membawa pompa PCP ke hutan saat kalian berburu, kalian bisa banget memanfaatkan gejluknya ini. Dan tentunya untuk tabungnya ini bermacam-macam, ada yang OD19, OD22 dan OD25. Nah, yang aku pegang ini, dia ini mereknya gejluk DWP Pasopati, dan dia ini juga sudah ada manometernya. Jadi ada gejluk yang tidak ada manometernya ya. Yang tidak ada manometernya, terus bagaimana Kak untuk mengetahui angin yang berada di dalam tabungnya? Yaitu dengan insting atau perasaan kalian ya. Jadi untuk kalian yang senapan gejluknya dirasa powernya itu menurun atau melemah, kalian bisa langsung aja diisi anginnya ya. Tapi kalau yang ada manometernya, kalian bisa lihat ya untuk tekanan dan atau isi angin yang ada di dalam tabungnya, jadi lebih praktis lagi. Tentunya dia ini juga ringan banget ya, lumayan ringan untuk kelas gejluk ya. Kemudian untuk jenis yang ketiga yaitu PCP ya, senapan angin PCP. Nah, untuk senapan angin PCP itu untuk pengisian anginnya dia ini bisa menggunakan pompa PCP, kompresor dan juga tabung scuba, dan dia ini tidak memiliki pompa angin yang sudah melekat atau terhubung di senapannya ya. Dan untuk senapan angin jenis PCP tentunya dia memiliki tabung yang besar ya. Jadi dia bisa menampung banyak angin di dalam tabungnya. Untuk senapan PCP itu untuk tabungnya bermacam-macam ya, ada yang tabung pipa dan juga tabung bocap. Tentunya yang tabung bocap itu bisa lebih banyak menampung anginnya juga sekali pompa ya. Jadi lebih praktis juga untuk kalian miliki. Dan untuk akurasi dan juga powernya, dia juga bisa kalian atur ya. Bisa dibesar kecilkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk yang aku pegang ini PCP Predator OD38 mono LED non lipat ya. Kita ada yang popor lipat juga. Yang non lipat ini yang aku pegang kita bandrol di harga 3 juta aja. Kalian bisa mendapatkan senapan ini dan juga bonus kelengkapan lainnya di toko kita. Tips berikutnya, tips ketujuh. Untuk kalian pemula, kalian wajib banget juga ya untuk memperhatikan spesifikasi dan juga teknis dari senapan yang kalian akan pilih atau kalian akan beli ya. Dari tekanan
anginnya, dari volume tabungnya, dan juga kalian perhatikan aksesoris tambahan yang kalian butuhkan juga. Untuk tekanan angin dari senapan-senapan yang akan kalian pilih ya. Jadi untuk tekanan angin yang tinggi di senapan itu biasanya dia menghasilkan power yang besar juga ya. Jadi kalian bisa lihat dulu spesifikasi tekanan anginnya, dan kalian juga harus melihat kapasitas tabungnya ya. Karena untuk senapan angin itu tabungnya berbeda-beda ya, OD-nya. Semakin besar kapasitas tabungnya, semakin banyak juga angin yang akan ditampung di tabungnya. Kemudian kalian juga harus memilih aksesoris yang kalian butuhkan juga ya. Seperti kalian memilih teleskop, karena untuk teleskop itu penting juga ya kalian miliki, karena untuk kalian yang ingin berburu di jarak jauh, kalian bisa menggunakan teleskop dan aksesoris pendukung lainnya. Untuk tips yang terakhir, tips ke-8, kalian harus mempertimbangkan kualitas dan juga merek dari senapannya ya. Biasanya di YouTube sekarang itu banyak banget ya yang membahas senapan angin dengan merek-merek yang sudah ternama atau terkenal, dan biasanya merek-merek tersebut itu pasti bagus ya. Jadi selain kalian mempertimbangkan mereknya, kalian juga harus mempertimbangkan review-review dari bediler di luar sana ataupun bediler senior ya yang sudah paham mengenai senapan angin. Karena untuk kualitas senapan angin itu sangat penting ya, yang akan menjamin ketahanan dan juga keawetan dari senapan anginnya sendiri. Kalian harus riset dulu ya sebelum memilih atau membeli senapan-senapan yang kalian inginkan. Oke, jadi seperti itu. Itu dia untuk tips memilih senapan angin untuk pemula ya. Jadi memilih senapan angin yang tepat itu memerlukan berbagai faktor ya. Dan dengan mempertimbangkan semua aspek dan juga faktor-faktor tersebut tadi, kalian bisa menemukan senapan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi seperti itu ya untuk tips memilih senapannya. Untuk kalian yang mencari senapan-senapan angin, di toko kita itu menyediakan banyak sekali ya, dari mulai merek dan juga jenis senapan-senapan angin. Kalian bisa tanyakan atau konsultasi saja ke adminnya ya. Untuk nomor adminnya yang ada di layar video ini atau di deskripsi box di bawah video ini. Linknya sudah tertera ya, kalian tinggal klik aja. Untuk metode pembayaran di toko kita ada 2 metode, COD bayar di tempat ke seluruh Indonesia dan juga transfer lunas ke rekening bank atas nama Sumber Jaya toko kita. Dan sebelum kita kirim ke pelanggan, kita pastikan cek fisiknya dulu dan kita tes akurasi dari senapan-senapan yang kalian pilih ya. Jadi jangan khawatir, order di toko kita. Oke, itu dia ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang mencari senapan-senapan, khususnya untuk kalian bediler pemula. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.